Ya, selamat siang. Salam sehat untuk kita semua, terutama para guru besar senior dan terutamanya lah ada adik presiden ya. Eh, Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa mengingat men-stressing tentang khususnya reaksi anafilaksis ya. Eh, Lebih khusus lagi ialah di era pelaksanaan vaksin COVID-19 ya. Jadi tadi Dr. Cok mungkin agak luas itu penyampaiannya, tapi ini adalah berhubungan dengan reaksi anafilaksis, stressing, yaitu mengingat kembali karena kalau kita kembali ke tentang ilmu reaksi anafilaksis kan saya kira sudah berulang-ulang dan mungkin sudah banyak baca dan menangani langsung ya para residen. Tapi saya men-stressing kaitannya dengan era vaksin COVID-19 ya. Mungkin itu saya luruskan untuk Dr. Cok. Baik, saya mulai dengan pendahuluan ya. Jadi vaksin COVID-19 kan sedang dimulai ini. Entah sampai kapan, tapi yang kalau kita lihat atau dengarkan berita di TV kan target secepat mungkin ya, paling tidak setahun katanya kan gitu ya. Nantinya barangkali dalam setahun ini kita tetap harus mengikuti yang kaitannya nanti ya dengan topik kita adalah yang berhubungan dengan KIPI ya. Seperti kita ketahui, KIPI itu adalah kejadian ikutan fase imunisasi, dan itu kalau dari definisi yang disampaikan oleh Komnas KIPI itu kan kejadian ikutan kurang lebih sekitar 19 kasus yang dijadikan dianggap berkaitan nanti dengan KIPI khusus dari vaksin 19 ya. Dan rentang waktunya pun cukup lama itu sampai 28 hari ya. Jadi reaksi anafilaksis ini dia masuk salah satu KIPI khusus ya dari 19 kasus yang ditetapkan oleh Komnas KIPI dan juga adanya Komnas KIPI khusus gitu ya. Nah ini akan terkait nanti dengan sistem pelaporan. Ini sangat penting khususnya ya pada para residen yang jaga yang di ruangan, dan lebih khusus lagi ialah residen divisi ya yang barangkali nanti yang berperan di akhir resume yang berhubungan berkaitan dengan pelaporan. Jadi ya, karena kalau terjadi reaksi anafilaksis yang kaitannya dengan KIPI atau KIPI khusus pada vaksin COVID-19 itu sensitif sekali ya. Apalagi mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus, kalau ada suatu kasus reaksi anafilaksis tidak fatal lah gitu, karena ini akan sensitif sekali terkait dengan pelaksanaan vaksin COVID-19. Mungkin itu. Nah, sehingga oleh karena demikian saya men-stressing saja sebetulnya yang terkait dengan reaksi anafilaksis. Sekalipun sebetulnya barangkali khususnya para residen sudah menguasai sekali, kecuali barangkali yang para residen yang tahap 1 yang barangkali perlu di retracing lagi gitu ya, terkait dengan terutama diagnostik ya, ataupun terapi dari reaksi anafilaksis. Seperti kita ketahui secara definisi kan reaksi anafilaksis itu adalah suatu reaksi hipersensitivitas yang sistemik ya. Jadi yang seperti kita kenal reaksi hipersensitivitas itu ada 4 ya menurut Kumengel, yaitu reaksi tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Nah, reaksi anafilaksis itu adalah reaksi cepat, itu adalah termasuk reaksi tipe 1 yang sesungguhnya ialah yang dasarnya adalah adanya ikatan antigen dengan antibodi, di mana antibodi itu adalah IgE. Nah, terlepas ada kasus reaksi anafilaksis yang tidak diperantai oleh reaksi tipe 1 yang sesungguhnya atau reaksi alergi yang sesungguhnya tidak disertai oleh IgE mediated dalam hal ini. Yang kita kenal sebagai reaksi anafilaksis dengan mekanisme non IgE mediated yang dulu kita kenal sebagai reaksi anafilaktoid. Dan suatu reaksi yang terjadi kasusnya adalah suatu kasus yang serius, yaitu mengancam nyawa. Jadi barangkali kalau kita misdiagnostik atau penanganan itu akan bisa mengancam nyawa, apalagi kaitannya dengan KIPI khusus
vaksin COVID-19 itu pasti akan sangat sensitif ya, dengan adanya sosial media yang begitu luas. Jadi onsetnya cepat pasti itu, karena itu suatu reaksi tipe 1 dan menyebabkan suatu kematian. Kalau kita ngomong tentang statistik, kalau jumlah sering tidak diketahui ya, karena memang data postmortem itu jarang kita punyai, sehingga kadang-kadang orang kalau ada orang yang meninggal mendadak itu umumnya yang dituduh adalah kardiovaskuler. Yang jarang orang menuduh seorang terjadi kematian mendadak itu adalah suatu kasus reaksi anafilaksis ya, utamanya reaksi anafilaksis yang berat atau shock anafilaktik. Jarang ya orang berpikir seperti itu. Nah, jangan-jangan memang sebetulnya ada beberapa persen yang sebetulnya kausa mortisnya adalah suatu reaksi anafilaksis yang tidak kita ketahui. Karena apalagi kita di Bali, di Indonesia umumnya proses autopsi postmortem itu jarang dikerjakan, bahkan mungkin tidak dikerjakan. Seperti itu. Baik. Ya kalau kita kembali ke literatur, ternyata seorang itu terjadi suatu reaksi anafilaksis diperkirakan 0,05 sampai 2% ya dalam kehidupannya itu. Silakan. Jadi yang seperti tadi, kenapa bukan merupakan kedua kematian tidak umum ya? Jadi karena absen riwayat ya, investigasi kematian yang tidak komplit seperti saya katakan tadi, jarang kita melakukan suatu autopsi postmortem ya. Lain. Pemeriksaan laboratorium juga tidak ada yang spesifik ya. Secara epidemiologi, anafilaksis itu ya kalau kita data literatur maupun kenyataan yang kita dapat melaporkan memang cenderung meningkat ya. Kasus-kasus alergi pada umumnya dan termasuk di sini adalah reaksi anafilaksis. Slide. Nah, ini kausa dari anafilaksis ya. Seperti saya katakan tadi, ini ada 3 kelompok ya. Jadi IgE dependent mekanismenya melalui itu yaitu seperti obat ya. Misalnya adalah obat-obat yang pertama golongan, kalau antibiotik golongan penisilin atau beta-lactam pada umumnya, atau NSAID yang sering menyebabkan alergi, makanan ya, golongan makanan laut ya, gigitan serangga, latek ya, latek jadi sarung tangan. Bahkan saya pernah dapat kasus seseorang alergi dengan kondom ya. Termasuk lingkungan. Yang kedua adalah yang dasarnya non IgE ya. Non IgE itu seperti yang saya katakan tadi adalah yang seperti physical aktivitas ya, exercise, orang bisa alergi setelah melakukan aktivitas. Tetapi ada beberapa literatur jurnal yang saya baca bahwa sebetulnya dia kemungkinan bisa adalah suatu reaksi tipe 1 yaitu food alergi, tetapi dia akan terjadi lebih berat atau dipercepat reaksi yang terjadi akibat exercise. Itu ada juga itu yaitu ya belum tentu dia karena exercise sehingga akhirnya diklasifikasikan sebagai non IgE mediated ya. Dan terakhir adalah idiopathic yang salah satunya adalah tadi yang tidak diketahui ya. Nah, ini banyak sebetulnya kalau kita ngomong di idiopathic. Jadi biasanya yang berhubungan dengan investigasi. Jadi ada orang yang saya baca jurnal, seorang penderita dia memang punya riwayat alergi makanan, tapi suatu saat dia yang selalu memang dia membawa disposable epinephrine karena memang dia sudah sangat waspada kalau terjadi reaksi anafilaktik. Suatu saat dia pesta makan begitu, ya akhirnya dia terjadi reaksi seperti itu, akhirnya meninggal. Nah ternyata setelah diotopsi, karena dugaan awalnya itu adalah reaksi akibat makanan, food alergi. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dia mengalami gigitan serangga. Jadi terbukti dia penyebab kematiannya adalah memang shock anafilaktik, tetapi adalah oleh karena venom dari serangga. Nah ini terkait nanti dengan berhubungan dengan kasus-kasus reaksi anafilaktik yang nanti berhubungan dengan KIPI, umumnya KIPI khusus yang berkait dengan vaksin COVID-19. Ya, yang ini perlu hati-hati dalam hal mencari penyebab atau etiologi dari reaksi anafilaktik. Misalnya seseorang sebetulnya dia alergi makanan,
tetapi akhirnya dia tidak ada keluhan apa-apa, dia melakukan vaksin, nah tiba-tiba ternyata terjadi reaksi anafilaksis. Ya pasti yang dituduh pertama itu adalah vaksinnya. Ya, padahal sebetulnya dia adalah reaksi alergi oleh makanan. Nah ini hati-hati sekali ini, sehingga anamnesis pre-vaksin itu sangat penting ya. Dia ada riwayat alergi sebelumnya, ya. Sehingga kita bisa nanti kalau terjadi terlepas dengan kalau terjadi reaksi anafilaksis adalah pertolongan yang paling penting, karena apapun etiologinya pertolongan yang paling penting, gejalanya sama gitu ya, dan yang terapinya juga sama, terapi emergensi. Nah, terlepas dengan mencari etiologi ya, barangkali kalau kaitannya dengan KIPI khusus ini barangkali bisa investigasi yang lebih teliti, lebih cermat kalau terjadi kejadian reaksi anafilaksis. Tetapi screening pre-vaksin itu sangat penting, karena nanti kita bisa paling tidak memprediksi kira-kira kausanya apa. Jadi jangan sampai bahwa pasien ini sebetulnya dia reaksi anafilaksis oleh karena makanan, tapi karena mengalami vaksin, nah itu sehingga akhirnya vaksin lah yang dituduh sebagai reaksi penyebab reaksi anafilaksis. Nah ini barangkali stressing yang barangkali ada di residen terutama ya, nanti dijaga di UGD atau di ruangan kalau mendapatkan kasus-kasus reaksi anafilaksis yang masih terkait dengan KIPI, itu mohon benar-benar investigasinya sangat cermat, karena ini adalah suatu kondisi yang sensitif ya, kondisi yang membuat barangkali mengganggu pelaksanaan vaksin COVID-19. Nah ini mekanisme, saya kira mengenai mekanisme adik-adik residen saya kira sudah memahami, karena berulang-ulang waktu S1, waktu pradik, waktu kuliah dasar kita di Prodi juga dapat, sehingga barangkali semua sudah paham ya. Tapi yang penting adalah bahwa klinisnya adalah target organ yang paling menjadi hal yang utama adalah kulit dan mukosa, saluran cerna, saluran pernapasan maupun kardiovaskuler. Karena itu nanti kaitannya dengan bagaimana mendiagnosis, karena diagnosis dari suatu reaksi anafilaksis itu adalah suatu sindroma klinis. Jadi kita hanya memakai kumpulan gejala, dan itu kita punya patokan, kita pakai dua kriteria yang kita adopsi, baik dari Brown maupun dari Samson. Sedangkan kalau terapi, sekali-sekali lagi-lagi adalah pada dasarnya adalah sesuai protokol seperti itu. Nah ini kausa dari anafilaksis ya, terutama yang berhubungan dengan makanan itu, yang campur-campur itu. Nah ini latex ya. Kalau obat ialah antibiotik dalam golongan beta-lactam maupun NSAID yang biasanya sering ya. Yang terlepas dengan banyak sekali orang diduga reaksi oleh karena parastamol. Nah inilah kurang lebih bagaimana menginvestigasi kausa ya, yang terutama ya, yang kaitannya nanti dengan vaksin COVID-19. Karena seperti parastamol yang dulu kita lakukan tes provokasi ya, untuk meyakinkan betul nggak orang alergi parastamol gitu. Ternyata satupun kita tidak pernah mendapatkan reaksi yang positif dari sekian yang kita suspekkan sebagai suatu reaksi anafilaksis oleh karena parastamol. Nah ini kalau bagaimana menerangkan tidak yang barangkali karena ada reaksi alergi atau secara umum atau bahkan anafilaksis yang dasarnya adalah fisik. Itu salah satunya adalah peningkatan temperatur. Jadi jangan-jangan pasien itu memang dia terjadi reaksi anafilaksis karena atau terjadi reaksi alergi oleh karena fisik peningkatan temperatur, akhirnya dia minum parastamol, jadi timbul reaksi. Nah, masalah tidak tuduhlah parastamolnya, padahal bukan parastamol, tapi kenaikan suhunya yang menyebabkan dia terjadi reaksi alergi atau reaksi anafilaktik. Barangkali ini ada kaitannya juga dengan vaksin COVID ya, yang barangkali nanti bisa dituduh sebagai penyebab dari reaksi anafilaktik, padahal dia penyebabnya penyebab lain. Nah, karena sebab kalau kita kembali kepada dasar teori dari secara imunologi bahwa vaksin itu, apalagi COVID, vaksin COVID yang saya baca itu tidak ada kandungan antibiotik, tidak ada kandungan
apa namanya itu bahan pengawet ya yang relatif sebetulnya antigennya adalah virus inaktif. Secara teoritis sebetulnya tidak ada alasan bisa menyebabkan suatu reaksi anafilaksis ya. Apalagi misalnya yang terjadi pada penyuntikan pertama. Ya, terlepas dengan mekanisme dari reaksi anafilaksis yang sifatnya non IgE mediated juga bisa terjadi, yaitu adalah peran komplement misalnya, atau barangkali yang berkaitan dengan non IgE ialah stres. Nah, itu juga bisa bisa juga menyebabkan terjadi reaksi dalam konteks reaksi hipersensitivitas. Jadi belum tentu karena vaksinnya, gitu ya. Nah ini yang barangkali bisa di stressing, terutama lagi-lagi stressing yang hati-hati memberikan label sebagai kausa mortis, kausa reaksi anafilaksis adalah suatu vaksin COVID-19 ya. Tetapi kalau kita ngomong tentang surveillance KIPI, ya tetap itu adalah kita harus catat dan kita laporkan. Yang pelaporannya sudah ada sistemnya berjenjang ya dari Rumah Sakit Sangla, karena Rumah Sakit Sangla itu adalah salah satu dari rumah sakit sintenal dengan Bali Mandara ya. Dari 14 rumah sakit di Indonesia itu Bali ada 2 rumah sakit yang ditunjuk, RSUD Sanglah dan Bali Mandara. Dan itu laporan sudah jelas ada, tapi tetap harus dilaporkan, tetapi bukan sebagai sesuatu yang pasti penyebab reaksi. Kalau ada ialah vaksin COVID-nya. Nah nanti itu akan dikaji lagi. Tapi secara surveillance memang harus dilaporkan. Yaitu yang berhubungan dengan reaksi anafilaksis atau alergi yang bisa terjadi, yang barangkali masih kaitannya dengan pelaksanaan vaksin, mungkin itu katanya ya. Tapi bukan sebagai penyebab vaksin itu sendiri. Next. Nah ini mengingat kembali ya, bagaimana ya, penting ini ya nanti paling tidak diagnosisnya dulu bahwa itu adalah suatu reaksi anafilaksis ya. Itu yaitu yang kita adopsi adalah dari Brown dan dari Samson ya. Ini adalah yang dari Brown ya, dari Samson ya. Di mana yang kita pakai patokan adalah 5 organ utama itu kulit, respirasi, kardiovaskuler, gastrointestinal, atau kondisi-kondisi yang gangguan terutama hipotensi atau shock yang penyebab lain kardiovaskuler, sepsis, hipotensi oleh karena hipovolemik, sepsis tidak bisa menerangkan ya sangat dengan paparan yang jelas ya bahwa itu sangat mungkin adalah merupakan suatu shock anafilaktik. Sedangkan kalau diagnosis dari 4 organ yang saya katakan tadi ialah ada gejala kulit dan mukosa, ditambah lagi ada 1 dari respirasi, kardiovaskuler maupun gastrointestinal, atau keempat dari organ tadi itu berkolaborasi 1, 2 atau lebih. Jadi tetapi umumnya yang kita dapatkan itu hampir semua organ terlibat. Nah itu lebih gampang lagi kita mendiagnosis ya. Next. Nah ini ya kembali ke mekanisme, saya kira ini sudah biasa. Next. Ya sama, terus ya ini berhubungan dengan kausa yang tadi. Terus, nah ini kalau yang dari Brown, itu dibagi atas 3 ya, ringan, sedang, berat. Nah ini biasanya kalau yang ringan itu hanya mukosa dan kulit, nah itu biasanya kita sebut dengan reaksi hipersensitivitas. Jadi bukan masuk reaksi anafilaktik. Sedangkan kalau yang derajat 2 maupun derajat 3 itu adalah suatu reaksi anafilaktik ya, karena nanti keterkaitannya antara reaksi hipersensitivitas akut karena kejadiannya akut dengan reaksi anafilaksis itu berbeda dalam hal pemberian nepineprin atau non-adrenalin atau ada kalau yang reaksi hipersensitivitas akut kita tidak memberikan nepineprin. Nah itu suatu kesepakatan ya. Next. Nah ini ya. Kalau dari Brown ya dibagi ringan, sedang, berat. Nah, biasanya yang sering kalau kriteria yang dari Samson kita tidak bisa kita pakai, ya kita coba beralih dengan kriteria dari Brown ya. Nah sebagai contoh misalnya ada seorang penderita tiba-tiba mengalami sakit, anggaplah begitu, sesak napas, stridor, yang kita duga itu adalah suatu
Lodim laring. Nah, sehingga kalau kriteria Samson sebenarnya kita tidak bisa pakai karena itu hanya ada yang lain-lain normal, hanya ada di gejala di respirasi saja. Maka barangkali yang Brown ini yang kita bisa pakai. Dia masuk ke moderate ya, derajat 2. Jadi kelainan di respirasi, terutama odem laring. Nah, ini termasuk reaksi anafilaktik. Barangkali itu salah satu contoh kasus-kasus yang barangkali kita dapatkan dengan manuskrip klinis yang kita temukan. Next. Nah, ini berhubungan dengan observasinya. Next. Nah, ini gejala-gejala sebagai diferensial diagnosis yang barangkali kita perlu waspadai ya. Flushing syndrome ya. Bisa juga mirip-mirip. Yang paling sering adalah vasovagal reaksi ya. Ini yang kadang-kadang sering mirip dengan reaksi anafilaksis. Diskusi lain asma itu ya. Next. Nah, ini mekanisme ini ya next. Nah, ini saya kira ini sudah sering dibaca ya, bagaimana sel-sel efektor berperan sehingga terjadi manifestasi klinis ya. Next. Ini sama juga. Next. Ini sama juga. Ini saya kira sudah umum ya. Yang barangkali yang ini ya. Nah, jangan dulu. Mundur. Bukan ya, ini ruwet juga. Ya, barangkali ini yang barangkali berkait dengan next. Nah, ini barangkali gambar ini bisa menerangkan bagaimana peran dari barangkali yang berkaitan dengan non IG mediated ya, yang kaitannya nanti dengan kalau kita ngomong tentang pelaksanaan vaksin 19 ya, COVID-19 ya, karena yang divaksin itu orang dewasa ya, yang sering yang muncul ada namanya stress related anafilaksis atau stress related alergi atau yang barangkali yang non IG mediated ya. Nah, ini bagaimana peran dari stres, yaitu yang itu ada gambar otak itu, sehingga menimbulkan suatu rilis dari mediator yang utamanya adalah mediator proinflamasi yang berkaitan juga dengan shock anafilaksis ya. Nah, ini yang bisa menerangkan gambar ini bahwa mekanisme terjadinya reaksi anafilaktik atau dulu kita sebagai reaksi anafilaktik bisa terjadi pada kasus-kasus vaksin pada orang dewasa ya. Karena khususnya sekarang ini vaksin COVID-19. Sebab kalau vaksin pada anak-anak kan dia tidak memberikan respon secara psikologis ya, karena dia menyerah begitu saja ya, sehingga kasus-kasus yang reaksi KIPI ya, yang terkait dengan KIPI khusus vaksin COVID-19 tidak banyak terjadi. Tapi kalau pada orang dewasa ya saya yakin ini yang nantinya akan banyak yang terjadi. Yang kemarin saja yang berkaitan dengan nakes yang divaksin adalah dokter, perawat yang barangkali mengerti tentang kesehatan juga banyak terjadi ya. Apalagi nanti yang berkait dengan masyarakat umum ya, yang ketakutan divaksin gitu ya. Nah, bisa saja terjadi reaksi anafilaksis yang non IG mediated atau reaksi anafilaktik yang kita kenal dulu anafilaktoid itu. Nah, ini yang bisa menerangkan kenapa orang disuntik vaksin pertama kali ya itu bisa terjadi reaksi anafilaksis. Next. Nah, ini manifestasi yang umum ya. Jadi urtikaria itu umumnya sih reaksi tipe 1 ya. Kalau yang lain-lain bisa bagian dari non IgE. Tapi umumnya reaksi anafilaksis itu 88% ini dikatakan gejala kulit ya, urtikaria dan angioedema. Next. Nah, ini tentang reaksi anafilaksis ada 2, yaitu unipasik dan bipasik. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Bipasik anafilaksis ya. Kalau kita lihat bahwa itu bisa terjadi reaksi ulangan ya. Nah, umumnya memang kalau reaksi anafilaksis reaksi cepat, namanya reaksi cepat ya, itu kan setengah jam. Dan rata-rata dalam literatur dikatakan di bawah 6 jam. Nah, sehingga kalau lebih dari 6 jam, hati-hati gitu ya. Apa betul dia suatu reaksi anafilaktik. Tapi kalau kurang dari 6,5 jam, atau kurang dari 6 jam, itu masih mungkin ya. Tapi jangan lupa, beberapa kasus bisa terjadi bipasik ya, jadi reaksi ulangan sampai 72 jam, 3 hari. Makanya kasus-kasus yang kita rawat di RSUP
selama ini kalau reaksi anafilaktik kita pantau secara protokol sesuai dengan PPK itu adalah 3 hari, baru kita berani mulangkan karena terjadi reaksi bipasik ini. Nah, kalau secara teoritis bagaimana menerangkan itu? Nah, itu kembali kepada mekanisme di mana sebagai sel efektor kan mast cell itu kan sel umumnya kan terdiri daripada tiga komponen, ialah inti, sitoplasma, dan membran sel. Sedangkan kalau yang reaksi akut itu kan berasal dari sitoplasma granulosa ialah terutama histamin. Tapi yang menyebabkan reaksi ulangan itu adalah akibat dari metabolisme mediator yang keluar dari reaksi metabolisme asam arikadonat yang kita ketahui kan, peranan leukotriene dan sebagainya. Makanya sebetulnya kalau kita bicara tentang terapi, adalah peran steroid itu sebetulnya adalah mencegah reaksi ulangan ini. Sedangkan kalau reaksi cepatnya kan di peran utamanya itu adalah epinefrin dan antihistamin. Cuma kalau dalam kondisi shock, kita menghindari dulu untuk memberikan antihistamin karena dia mempunyai efek hipotensi secara farmakologi. Nah, sebenarnya steroid itu makanya yang hati-hati sekali lagi adalah kita pada reaksi anafilaksik memberikan yang lini pertama malah ke steroid. Nah, itu barangkali kurang tepat ya. Karena sebetulnya kita untuk mencegah reaksi ulangan atau reaksi bipasik ini. Dan ini dari laporan kasus yang kita buat ada beberapa kasus yang memang betul terjadi adalah reaksi bipasik. Jadi setelah 3 hari kita rawat muncul memberat shock anafilaktik atau bahkan benar-benar waktu pertama dia hilang gejalanya dan dalam 3 harinya dia muncul shock atau bahkan reaksi anafilaktik. Dan ini beberapa kasus kita buat laporan kasusnya, kasus besar itu. Next. Nah, ini yang barangkali yang protracted anafilaksis ya. Jadi yang sering kita tangani tidak ada perbaikan. Nah, ini sebenarnya ini berhubungan dengan faktor-faktor prognostik. Sebenarnya dari awal kasus yang kita dapatkan itu bisa kita prediksi bahwa suatu reaksi anafilaksis akan sulit kita tangani, misalnya pada kasus-kasus komorbid, ada jantung, ada COPD, atau yang sering terlupakan adalah pemakaian obat-obat antihipertensi jangka panjang, seperti inhibitor atau bahkan beta blocker. Coba kalau kita ketahui beta blocker kan pasti lawannya dari obat-obat beta agonis kan. Sedangkan yang kita pakai dalam terapi anafilaksis kan obat beta agonis. Salah satu itu ya epinefrin yang mempunyai 4 reseptor alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Nah, masing-masing itu karena kita memberikan orang itu sudah biasa memakai beta blocker sejak lama ya barangkali itu mengcounter daripada peran dari epinefrin ya. Sehingga kadang-kadang sering mengalami protribal dalam penanganan reaksi anafilaksis. Dan itu bisa kita prediksi dari awal. Sehingga kita perlu ancang-ancang lah. Kurang lebih begitu. Nah, itu terkait dengan faktor prognostik. Next. Ya, ini fatal reaksionitis ya pada keadaan tertentu ya pada orang tua. Apalagi nanti ini vaksin pada COVID-19 yang kaitannya dengan usia lanjut ya. Dari awal sudah ada perasaan bagaimana ini orang tua boleh nggak divaksin gitu ya. Itu jadi psikologisnya lagi. Jangan-jangan itu histaminnya keluar gara-gara psikologisnya yang bisa diterangkan oleh gambar yang saya sempat tampilkan tadi. Di samping juga karena kalau tadi reaksi itu kita juga agak berat juga menangani karena dia orang tua, bagaimana pemakaian epinefrin dan segala macam. Next. Nah, ini epinefrin terus next. Ya. Terus ya saya kira pemakaian epinefrin sudah biasa kita ya. Tapi yang jelas mengenai rute yang kita pakai adalah intramuskuler. Jadi yang ya kalau kita kembali kepada waktu paruh dan secara farmakologi kan epinefrin itu jelas intravenus paling cepat, intramuskuler lebih kurang cepat, atau yang paling lambat itu adalah subkutan. Dulu kan subkutan, sekarang kita ambil yang tengah-tengah, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat adalah intramuskuler. Nah, ini adalah contoh EpiPen ya, kita tidak punya di Indonesia ini. Ini di luar negeri ya. Jadi sebelum COVID aja ini harganya 5 juta ya, 1 kali suntik ini. Sedangkan epinefrin kan rupiah ya, masih di bawah 100 rupiah ya harganya. Kalau yang kita punya ampul ini sekarang mungkin sekitar dulu aja sudah 5 jutaan harganya. Ini disposable biasanya kalau orang-orang asing yang mempunyai reaksi, yang punya atopi, terutama dia food alergi, yang
dengan riwayat reaksi anafilaksis itu dia kalau ke luar negeri dia bawa ini dan kita di Indonesia tidak ada. Ya, jadi 5 jutaan ini harganya ini kalau dirupiahkan ini. Biasanya yang mahal-mahal kita tidak punya. Saya ada pernah dapat kasus 2-3 orang itu yang datang konsultasi dan dia selalu bawa obat ini. Baik, next. Next. Nah, ini yang saya katakan tadi. Faktor pendorongnya usia, penyakit komorbid, obat-obatan, beta blocker. Ya, next. Nah, ini saya sudah sampaikan tadi yang tentang sign-nya ya. Next. Oh, yang tadi balik lagi. Ya, next. Next. Nah, pemeriksaan laboratorium, ya sekali lagi bahwa diagnostik dari reaksi anafilaksis itu adalah adjustment klinik ya. Adjustment klinik ya, jadi jangan menunggu laboratorium. Jadi ada risida di UGD Duramaya nanti, jangan mendiagnosis reaksi anafilaksis itu yang kita harus tangani dengan cepat itu menunggu laboratorium ya. Jadi adjustment klinik, yaitu suatu sindroma klinik, maka kita diagnosisinya segera setelah kita memeriksa pasien dengan cepat, baik anamnesis yang cermat, pemeriksaan fisik, sehingga kita mendapatkan suatu kumpulan gejala, kira-kira masukkanlah ke kriteria yang kita miliki, yang kita sepakati pakai, yaitu Brown dan Samson ya, sehingga begitu maka cepat kita bisa memberikan penanganan. Karena nanti penanganan itu sangat menentukan prognosis, terutama dalam kaitan dengan pemberian awal dari epinefrin. Karena itu secara literatur maupun pernah kita lakukan riset kecil-kecilan di sini ya bersama Dr. Suryano dulu, ternyata memang betul bahwa pemberian awal epinefrin itu memberikan proses lebih bagus daripada delay atau terlambat kita memberikan epinefrin. Itu kita pernah lakukan riset atau penelitian kecil ya dulu, dan itu sesuai dengan apa yang ada di literatur. Jadi tidak penting ya, tapi nantinya kalau yang kaitannya nanti untuk mencari etiologi, memperkuat etiologi dugaannya apakah ini suatu reaksi tipe 1 atau kan atau reaksi anafilaksis atau reaksi IgE atau non IgE, barangkali nanti perlu misalnya IgE total biasanya kita kerjakan. Karena kenapa total? Karena total itu ya satu lebih murah harganya, kalau yang spesifik itu sangat banyak yang diperiksa dan mahal. Dan biasanya kalau dikatakan di jurnal, itu bisa mewakili sebenarnya salah satu dari, kalau IG-nya totalnya tinggi itu sebetulnya adalah mewakili salah satu dari antigen spesifik yang memberikan gambaran kenapa antibodinya tinggi. Next. Ya, ini diferensial diagnosis saya kira sudah tadi. Next. Nah, penempatan pasien, saya kira ini adalah ABC biasa, sudah kita kerjakan, saya kira sudah dikuasai yang berhubungan dengan penanganan pasien emergensi, ABCD itu ya barangkali sudah. Next. Ya, next. Sama ini ABC-nya ini. Next. Sama ABC. Ya. Ya, penanganan ABC. Ya, next. Nah, ini bagaimana penanganan rawat jalan pada reaksi anafilaksis. Nah, ini adalah edukasi yang sangat penting ya. Tapi jangan sampai seorang penderita mengalami kejadian 2, apalagi 3, 4 kali gitu ya. Suatu reaksi yang sama, pencetus yang sama. Nah, ini barangkali ini penting ini. Karena beberapa kasus kita dapatkan sih, memang pasien yang paling pernah saya dapatkan adalah seorang penderita masuk dengan reaksi anafilaksis yang kita coba sudah investigasi penyebabnya adalah ABCD gitu. Pasiennya karena 24 jam sudah membaik dia, sehingga sesuai protokol kita rawat 3 hari harusnya, tapi dia karena merasa enak dia pulang. Nah ternyata malamnya terjadi sesuatu di rumah, jadi gatalnya muncul, bahkan mengalami syok. Akhirnya datang malah ke UGD lagi, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita lakukan kunjungan besoknya di ruangan. Barangkali yang kita jelasin keluarganya yang lain gitu, yang kedua orang lain, jadi mereka
menganggap kita yang kurang cermat memberikan KIE. Karena dia nyeletuk, padahal dia pulang paksa sebetulnya. Tapi karena dia menyeletuk kenapa pulang paksa, karena ya tidak mendapat penjelasan yang bagus menurut keluarga pasien. Orang pasien kan tidak ngerti, dikasih pulang ya pulang, gitu. Padahal sebetulnya sudah sampai berbuih-buih kita melakukan penyuluhan bahwa belum boleh atau layak pulang karena sesuai protokol PPKM kita adalah 3 hari. Terus kalau toh pulang di rumah tolong begini-begini, tapi yang namanya orang panik ya apa aja dia bisa ucapkan. Tapi kita sebagai seorang dokter kadang-kadang merasa kecewa juga karena kita sudah melakukan yang maksimal ya terhadap pasien. Nah itulah yang suka dukanya kita sebagai seorang dokter ya. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan pasien. Ya sama dengan murid dengan guru barangkali ya, yang kita jadi murid tidak boleh salah ya, guru yang salah. Muridnya bodoh ya gurunya yang bodoh kan gitu ya. Kalau orang proses belajar kan yang belajar muridnya, tapi gurunya tidak belajar kan gitu. Kurang lebih begitu. Tapi itulah suka duka risiko kita jadi dokter. Next. Ya, saya kira ini bisa dilewati. Nah, kesimpulan, nah saya kira secara umum saya simpulkan mengenai reaksi anafilaksis saya yakin teoritis, apalagi yang berhubungan dengan diagnosis terapi sebetulnya adik-adik residen sudah cukup bisa ya gitu ya. Jadi kita anggap bisa gitu ya. Sekalipun pada dasarnya kadang-kadang kalau pasien-pasien kasus yang datang di UGD sering juga tidak bagus cara melaporkan, tapi saya yakin itu adalah berhubungan dengan jam terbang ya. Itu proses itu. Kita juga tidak bisa terlalu ya. Yang namanya apalagi yang baru-baru gitu ya. Yang tahap 1 itu saya yakin lah. Karena bagaimanapun keterampilan itu kan berhubungan dengan jam terbang ya. Kita tidak boleh juga mengigau juga. Kok begitu gitu ya. Jadi tetap kelas 1 ya, murid itu tetap kelas 1 ini. Kita bertahun-tahun mengajar karena selalu ada kelas 1 itu ya mau tidak mau kita harus berlapang dada ya untuk menerima konsul sekalipun itu adalah sesuatu yang menurut kita biasa gitu ya, tapi nah inilah pentingnya tracing seperti ini. Kita tidak boleh menganggap bahwa presiden anak didik kita lah pasti bisa gitu ya. Bahkan mungkin yang chip kalau kita uji gitu ya nggak bisa jawab juga nih, padahal udah mau SPPD gitu ya. Apalagi pada saat ujian ya. Jadi 50% kemampuannya sudah hilang karena stres. Syukur tidak terjadi reaksi anafilaksis ya. Jadi histamin rilis ya dengan mekanisme gambar yang saya sampaikan tadi itu ada. Sekali lagi itulah sedikit stressing mengenai reaksi anafilaksis yang barangkali saya stressing kaitannya dengan pelaksanaan vaksin COVID-19 yang sedang berlangsung, yang masih lama dan sampai kapan kita tidak tahu. Yang pasti ada KIPI, ya KIPI khusus, yaitu kejadian-kejadian reaksi anafilaksis yang akan masuk ke RSUP Sanglah utamanya, ya. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, sedikit informasi bisa saya sampaikan tadi. Jadi di RSUP Sanglah itu adalah ada ada KIPI ya, ada tim KIPI, ya, yang merupakan tim KIPI khusus ya, dan ada juga Komda KIPI di Dinas Kesehatan dan ada Komnas KIPI di pusat ya. Nanti itu yang memutuskan apakah betul ini kalau ada reaksi anafilaksis terkait dengan vaksinnya atau memang secara surveillance dia kebetulan terjadi reaksi anafilaktik penyebabnya lain tetapi terjadi pada saat setelah vaksin. Nah, itu nanti yang menyimpulkan adalah Komnas KIPI pusat. Tapi kita tetap harus melaporkan sekalipun kita bisa menyimpulkan itu bukan KIPI sesuai dengan definisi KIPI gitu ya. Tapi karena perkara ini adalah KIPI khusus, secara surveillance kita memang harus melaporkan. Jadi tolong ada di residen ya, terutama yang di UGD, di ruangan maupun yang terutama yang di divisi ya, di divisi alergi imunologi klinik ya, nanti akan bergilir pasti akan semua mendapatkan itu karena nanti ini lama ya. Untuk memahami tolong melapornya itu diingat gitu ya. Jadi jangan sampai lepas nanti kita dimarahi sama rumah sakit ya. Karena bagaimanapun kita ini
berada di Rumah Sakit Sanglah ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.